literasi digital. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya seperti biasa sebelum melaksanakan pembelajaran kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa dipimpin oleh Naim. Semoga kita di dalam pembelajaran hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga juga ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum melaksanakan pembelajaran, Bapak akan absen dulu untuk yang tidak hadir. Siapa pada hari ini? Eva dan Alesa. Eva kenapa? Izin. Kalau Alesa? Sakit. Semoga Alisa dapat bergabung lagi bersama kita besok ya. Semoga mendapatkan kesehatan dari Allah SWT. Nah, selanjutnya sebelum melaksanakan pembelajaran lagi, alangkah baiknya sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara Indonesia sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, siap? Siap. Silakan dipimpin oleh DJ di depan. Yang lain mengikuti berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Semoga dengan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya, rasa cinta kalian terhadap negara ini terus bertambah. Salah satunya kita kan untuk setiap hari Senin selalu melaksanakan kegiatan upacara bendera ya. Lalu kalau misalkan salah cara yang lain untuk mencintai negara Indonesia salah satunya adalah mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditentukan. Salah satunya berkendara misalkan mematuhi aturan lalu lintas, di dalam kehidupan sehari-hari mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Gitu ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya pada hari ini Bapak akan melaksanakan pembelajaran mengenai mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Materinya mengenai aplikasi presentasi. Ada yang pernah mengenal atau sebelumnya sudah tahu aplikasi presentasi apa saja? PowerPoint. Kalau selain PowerPoint, ada mungkin yang tahu? Kalau di produk yang lain ada yang namanya OpenOffice dan sebagainya dari produk selain dari Microsoft. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai PowerPoint. Untuk aplikasi presentasi ini itu sebenarnya sangat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika seorang karyawan untuk mempresentasikan hasil kerjanya itu bisa menggunakan aplikasi ini. Lalu contoh yang lain adalah seorang sales atau penjual mempresentasikan produk. Nah, itu kan biasanya menggunakan aplikasi PowerPoint. Sehingga ketika kalian nanti mempelajari aplikasi PowerPoint ini, semoga kedepannya nanti bermanfaat. Nah, sebelumnya Bapak akan memperlihatkan dulu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi bisa melihat dan membaca di depan untuk pembelajaran pertemuan kedua ini. Nah, yang pertama adalah melalui diskusi kelompok dan penggalian informasi, peserta didik diharapkan dapat menerapkan fitur perangkat presentasi dengan rasa percaya diri, jujur, dan tanggung jawab. Dan yang kedua adalah melalui diskusi kelompok dan penggalian informasi, peserta didik diharapkan dapat menciptakan slide presentasi yang dilengkapi dengan transisi dan animasi dengan percaya diri dan hasil yang benar. Inilah tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini pun nanti kita atau Bapak akan ukur apakah tujuan pembelajaran yang tercapai atau tidak. Salah satunya dengan post test atau tes di akhir. Dan nanti kalian akan Bapak berikan sebuah tes di mana untuk mengukur tujuan pembelajaran ini. Ini berkaitan dengan aplikasi atau perangkat lunak presentasi. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang kedua, melalui diskusi kelompok dan penggalian informasi, peserta didik diharapkan dapat menciptakan slide presentasi. Kalian nanti akan Bapak tawarkan membuat sebuah produk. Produknya itu berupa slide presentasi. Nah, untuk menjalankan pembelajaran hari ini, Bapak sudah membuat kelompok, ya, di mana kelompok ini berisi anggota-anggota di kelas kita. Ini kelompok pertama, Agustina, Bila, Elva, Latifah, sama Lisa. Kelompok pertama diingatkan. Kelompok kedua, Alexa, Erika, Auji, Marni, Risma, Yesa. Kelompok ketiga, Aresa, Eva, Ilham, Nurhalimah, Krisna. Kelompok yang keempat, Astri, Indri, Reni, Saida, Sandi Kurnia. Kelompok kelima, Dea, Jihan, Resti, Selina, Sofia. Kelompok keenam, Jahra, Jova, Rima, Andri, dan Tira. Gitu ya. Diingat-ingat untuk anggota kelompoknya. Silakan duduknya mendekati anggota kelompok yang sudah ditentukan. Boleh kelompok 1, sana dulu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan, sudah duduk di kelompok. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. LKPD, lembaga kerja peserta didik, silakan dibaca atau dipahami mengenai LKPD tersebut. Nah,
inti dan kondisi dasar serta IPK-nya. Nah, yang kalian harus pahami atau yang kalian harus laksanakan adalah di langkah kerja di lembar kelima terdapat langkah-langkah yang harus kalian laksanakan. Dimulai dari yang pertama apa? Mengamati slide PowerPoint. Mengamati slide PowerPoint. Yang kedua adalah mengamati video. Dan yang ketiga adalah membaca atau menggali informasi dari bahan ajar. Itu bisa kalian akses dengan menggunakan handphone. Ya, menggunakan handphone kalian di scan QR code-nya nanti akan muncul alamat atau link, silakan dikunjungi. Gitu ya. Itu berkaitan dengan LKPD. Nah, selanjutnya silakan perhatikan dulu ke depan. Ini berkaitan dengan software aplikasi presentasi. Tadi yang kalian sebutkan salah satu contoh software aplikasi presentasi adalah Microsoft PowerPoint yang akan kita bahas di sini. Nah, ya perbedaannya. Ini adalah salah satu cara untuk mempresentasikan. Ini yang gambar pertama dan gambar yang kedua. Yang gambar pertama itu dilaksanakan secara konvensional atau tidak menggunakan bantuan media. Ya. Dan yang gambar yang kedua adalah menggunakan media presentasi. Perbedaannya apa? Mungkin kalian bisa menyimpulkan ya perbedaannya. Kita lanjutkan. Nah, apa itu presentasi? Dikatakan suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seorang dengan cara menjelaskan, memaparkan dan menyampaikan suatu maksud tertentu kepada orang lain atau kelompok secara formal. Itulah yang dinamakan dengan presentasi. Kegiatan komunikasi yang dilakukan seorang dengan cara menjelaskan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis presentasi. Nah, dua jenis presentasi di sini. Yang pertama ada yang dinamakan dengan presentasi dadakan atau impromptu. Seperti namanya, presentasi dadakan adalah pembicara merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa ada persiapan apapun. Tidak menggunakan slide presentasi, tidak menggunakan bahan, langsung saja mempresentasikan suatu informasi pada yang mendengarkan. Dan yang kedua adalah presentasi naskah. Itu presentasi yang dimana dalam menyampaikannya informasinya seorang pembicara melakukan dengan membaca naskah, ya, untuk presentasi naskah. Selanjutnya, yang ketiga adalah yang presentasi hafalan atau memory test. Dan yang keempat adalah presentasi extempore atau poin-poin penting. Nah, kalau yang hafalan berarti dilakukan hafal yang menyampaikan informasi tersebut yang telah disediakan. Dan yang keempat adalah presentasi extempore, poin-poin pentingnya saja yang disampaikan kepada yang mendengarkan. Nah, selanjutnya, manakah jenis presentasi yang paling terbaik? Presentasi hafalan. Kenapa? Ada persiapan. Ya. Untuk presentasi hafalan itu ada persiapannya sama dengan presentasi naskah. Naskahnya ada. Kalau untuk dadakan atau impromptu itu kurang baik ya, karena tidak terkonsep. Informasi yang akan kita sampaikan kepada yang mendengarkan itu tidak akan maksimal gitu informasinya. Nah, ini slide PowerPoint yang kalian dapatkan di sana di LKPD. Kalau misalkan kalian mengakses, akan ada PowerPoint. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh program atau software pengolah presentasi. Tadi yang disebutkan ya, ada Microsoft PowerPoint. Selanjutnya ada Microsoft Office Impress. Ada Presenter dan lain sebagainya. Di sini banyak.
Google Doc, Costum Show, Slide Rocket, Presentasia, Efek, Prezi, dan sebagainya. Mungkin ada yang pernah mendengar aplikasi Prezi, salah satu media yang digunakan untuk presentasi juga. Ini bentuk atau tampilan dari Microsoft PowerPoint, khususnya untuk PowerPoint tahun 2003. Yang akan kita pelajari adalah Microsoft PowerPoint 2010. Ini untuk Open Office Impress, ini Presenter, dan selanjutnya kesimpulan. Ya. Nah, dari sini barangkali ada pertanyaan dulu. Dari semua aplikasi itu mana yang paling mudah buat digunakan? Dari semua aplikasi tersebut mana yang paling mudah untuk digunakan? Nah, salah satunya yang paling mudah digunakan adalah Microsoft Office, ya, atau Microsoft Office PowerPoint. Karena kenapa? Untuk Microsoft Office PowerPoint atau Microsoft PowerPoint ini terdapat di semua aplikasi-aplikasi yang lain, fitur-fiturnya. Jadi fiturnya itu umum, paling umum. Jadi ketika kalian menggunakan Microsoft PowerPoint, insya Allah nanti ketika menggunakan aplikasi yang lain itu bisa menggunakannya. Itu tidak ada perbedaan yang lebih khusus, ya. Terima kasih, Marni. Ada lagi mungkin yang lain? Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran berbasis project. Jadi Bapak tadi sudah bilang akan memberikan sebuah proyek. Proyeknya apa? Proyeknya itu membuat slide presentasi. Di LKPD kalau tidak salah ada di halaman paling terakhir. Buatlah sebuah presentasi bersama kelompok menggunakan PowerPoint. PowerPoint ada di laptop kalian masing-masing. Ketentuannya, waktu pengajiannya kita 30 menit. Ya, waktu pengajiannya 30 menit, lalu jumlah slide maksimalnya adalah 5 slide. Jadi Bapak harapkan kalian membuat slide presentasi 5 slide, lalu menggunakan transisi, menggunakan animasi, dan hasilnya dipresentasikan. Bagaimana? Ada yang ditanyakan dulu mengenai kesepakatannya? Materi apa, Pak? Materinya mengenai terdapat tugas seorang sekretaris. Cari informasinya silakan di internet. Ya, cari di internet tugas seorang sekretaris. Dibuat slide presentasi. Ada yang mau jawab dulu? Mana? Presentasinya nanti perwakilan kelompok atau maksimal 4 orang. Silakan dikerjakan. Kalian bisa menambahkan grafis, menambahkan gambar, menambahkan animasi, menambahkan transisi. Gimana ngomong ini ada cerita? Sudah dibuka? Silakan.
Berapa waktunya? Tinggal 10 menit lagi buat slide. Hanya 5 slide ya. Buat dibuat transisi. Bagaimana, ada kesulitan untuk membuat slide? Kelompok satu bagaimana? Tidak ada. Kelompok dua ada kesulitan? Tidak ada. Kelompok tiga ada kesulitan untuk membuat slide? Kelompok empat? Nah, ini kita presentasikan. Untuk presentasi di depan, yang penting kalian ketentuan-ketentuannya tadi yang disebutkan oleh Bapak ya, 5 slide, terus ada transisi mengerti ya, lalu ada animasi, dan materinya mengenai dari tugas orang atas. Itu menjadi aspek penilaiannya. Ya, perhatiannya, terima kasih. Waktu untuk mengerjakan slide presentasinya sudah habis ya. Tadi kita sudah sepakat bahwa mengerjakan presentasi 30 menit. Nah, sekarang waktunya sudah lebih 30 menit. Selanjutnya kita akan coba untuk presentasikan di depan. Kira-kira kelompok 2, siap ya? Kelompok 2 presentasi per orang di depan, yang lain memperhatikan atau melihat. Nanti dari tanggapan oleh kelompok yang lain. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman telah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang tugas seorang sekretaris. Materi pertama akan disampaikan oleh Jihan, yang kedua oleh Yesa, yang ketiga oleh saya, Isma, dan yang keempat oleh Sani. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu sekretaris. Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau pendukung. Sekretaris biasanya adalah individu yang memelihara dan mengatur tugas kantor, menerapkan prosedur dan melaksanakan tugas administrasi tambahan, tergantung pada sifat pekerjaan mereka. Tugas seorang sekretaris itu yang pertama, mengatur dan mencatat hasil rapat. Bekerja sama dengan pimpinan untuk merencanakan rapat, menerima agenda rapat dari panitia, menyebarkan agenda rapat, membuat minutes of meeting atau MOM, menyebarkan MOM yang telah disetujui, memastikan
Kemudian sekretaris akan meneruskan kebutuhan apa saja di kantor tersebut ke orang lain untuk membelinya. Selanjutnya tugas sekretaris yaitu mengorganisir dan menyampaikan pesan. Sebagai contoh, seorang sekretaris yang bekerja untuk CEO harus bisa mengorganisir dan membagikan beragam pesan atau memo dari yang paling penting. Pesan-pesan yang berisi perubahan dalam kontrak dengan klien tentu harus disampaikan terlebih dahulu ketimbang memo undangan makan malam. Tugas selanjutnya yaitu sekretaris harus bisa berkomunikasi ke berbagai pihak. Salah satu skill yang paling dibutuhkan oleh seorang sekretaris adalah komunikasi. Pasalnya, sekretaris harus melakukan komunikasi ke berbagai pihak, mulai dari manajemen, karyawan, pejabat perusahaan, hingga pihak eksternal. Bahkan terkadang harus menjadi penengah komunikasi antara dua atau lebih pihak. Tugas sekretaris yang satu ini tentunya tidak mudah. Jadi, jika kamu tertarik untuk menjadi sekretaris, pastikan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sudah, terima kasih kepada Pak. Berikan tepuk tangan dulu. Barangkali ada tanggapan dari kelompok yang lain. Silakan dari kelompok 1 mungkin ada tanggapan. Cukup. Dari kelompok 3 ada tanggapan mengenai penampilan kelompok 4? Tidak ada? Dari kelompok 4 ada tanggapan? Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan tentang tugas seorang sekretaris. Sekretaris adalah seorang yang membantu eksekutif atau pimpinan secara umum. Sekretaris mempunyai arti sebagai penulis atau notulen. Tetapi penulis di sini adalah seorang yang mempunyai tugas sangat berkaitan dengan tulis-menulis atau catat-mencatat dari suatu kegiatan perkantoran atau perusahaan. Peranan sekretaris terhadap atasan yaitu sebagai perantara saluran komunikasi dan pembinaan hubungan yang baik bagi orang yang ingin berhubungan dengan pimpinan. Sebagai sumber informasi yang diperlukan pimpinan dalam memenuhi fungsi tugas dan tanggung jawab. Kemudian sebagai pelayan keinginan pimpinan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas. Sebagai faktor penunjang dalam keberhasilan pekerjaan dan cerminan pimpinan dan bawahan. Kemudian terhadap peranan sekretaris terhadap bawahan. Penentuan kebijakan yang berlaku bagi pegawai bawahan secara adil yaitu mengenai peraturan penempatan pegawai yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan. Kemudian memberikan motivasi kerja kepada pegawai bawahan sehingga pekerjaan dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Kemudian memberikan rasa bangga dan puas kepada pegawai bawahan dalam menjalankan pekerjaan. Karakteristik sekretaris. Untuk pertama, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Lalu kedua, dapat bertanggung jawab pada semua tugas-tugasnya. Ketiga, bisa menjaga rahasia dan dapat dipercaya. Keempat, bisa berbicara di depan umum. Tugas sekretaris: 1. Menyusun rencana program kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum. Yang ketiga, perumusan peraturan pembinaan, pengembangan, pelaksanaan administrasi umum. Yang keempat, pelaksanaan supervisi dan pelaporan meliputi LAKIP, LKPD, LPPD, dan kebijakan standarisasi program administrasi umum. Yang kelima, menyiapkan data dan pakar urusan administrasi umum. Yang keenam, pengolahan urusan administrasi umum. Yang ketujuh, yang terakhir, pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil karya yang sudah kalian buat di kelompok 2 dan kelompok 3. Dan Bapak akan merevisi sedikit dan
media yang lain di dalam slide presentasi tersebut agar slide presentasi tersebut lebih menarik perhatian audiens atau pendengar dan menarik perhatian yang melihat presentasi tersebut. Jadi tidak monoton. Ya. Bapak ingin mendapatkan refleksi pembelajaran yang kalian sudah isi tadi. Apa yang menginspirasi dalam pembelajaran hari ini tentang jenis dan fungsi fitur perangkat lunak presentasi, yaitu bisa mengetahui serta menambah wawasan mengenai fitur perangkat lunak presentasi, terutama di aplikasi MS PowerPoint. Yang kedua, apa yang aku dapatkan dalam pembelajaran hari ini, itu cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint dan mempraktikannya. Yang ketiga, apa yang aku rasakan saat mengikuti pembelajaran hari ini tentang jenis dan fungsi fitur perangkat lunak presentasi. Yang saya rasakan saat pelajaran ini senang karena mendapatkan pengetahuan yang baru. Yang keempat, hal apa yang masih membingungkan dari pembelajaran hari ini tentang jenis dan fungsi fitur perangkat lunak presentasi. Hal yang membingungkan saat mengoperasikan PowerPoint, kadang mengalami hang atau berhenti berfungsi. PowerPoint tidak merespon. Yang kelima, kegiatan apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Mempraktekkan cara pembuatan slide PowerPoint, lalu bisa berdiskusi dan saling memberikan pendapat. Yang keenam, kegiatan apa yang menurutku membosankan dalam pelajaran hari ini? Yaitu tidak ada hal yang membosankan, semuanya menarik. Ya, terima kasih. Bukan hanya perwakilan dari kelompok 2 saja yang dapat merefleksikan diri. Refleksi itu adalah rasa apa yang kalian dapatkan, ya, meskipun hanya dibacakan oleh saudara-saudari desa, ya. Yang lain pun seharusnya bisa memberikan refleksi terhadap diri masing-masing. Nah, selanjutnya siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita bisa menambah wawasan tentang aplikasi apa saja yang bisa digunakan dalam melaksanakan presentasi. Kita juga lebih tahu mana aplikasi yang lebih mudah diakses oleh setiap kelompok yang ingin presentasi. Terima kasih. Dilihat di LKPD itu di halaman terakhir ada yang namanya post test atau evaluasi. Di halaman terakhir LKPD, nah silakan di scan, atau kalau misalnya sudah ada yang punya linknya diberikan kepada teman menggunakan link WA.
mengajarkan post-phase-nya. Ada yang bisa diklik nomor berapa? Pertanyaan apa? Silakan diselesaikan ya. Nah, itu post-phase tersebut digunakan untuk mengukur tujuan pembelajaran. Di sana ada 10 soal yang harus kalian kerjakan mengenai Microsoft PowerPoint tersebut. Nah, yang sudah silakan di kirimkan. Ada kesulitan? Tidak? Terima kasih sudah saya kirim 2 responden, 3 respon. 4 respon yang sudah mengirim. Tantri, Selina, Kasti, Ilham, Dia. Terima kasih ya. Nah, silakan. Karena tadi sudah materinya, karena kalian sudah mengerjakan post-test, berarti untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Pembelajaran selanjutnya minggu depan Bapak akan lanjutkan materi masih mengenai aplikasi presentasi ini dengan materi yang lebih lanjut, ya, yang lebih lanjut. Terima kasih yang sudah mengerjakan, yang belum dilanjutkan setelah pembelajaran ini. Ya, manfaatnya. Silakan, ya, pembelajarannya sudah ya. Nah, alangkah baiknya tadi ketika kita mengawali pembelajaran dengan berdoa. Nah, di akhir pembelajaran hari ini kita ditutup dengan berdoa juga ya. Silakan dipimpin oleh KM. Setelah pembelajaran. Dalam pembelajaran hari ini kita hari-hari kita berada dalam hati, tidak ada mulai